Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore. Salah satu program di Banyuwangi 1 TV ini sering kami tayangkan karena sebetulnya banyak permintaan yang harus kami lakukan untuk menyampaikan atau mendalami hal-hal apapun yang membangun dari kehidupan ini. Nah, untuk topik atau tema kali ini yaitu terkait dengan generasi muda, di keahlian di era milenial. Untuk mengetahui daripada bagaimana generasi-generasi muda itu bisa menggali potensinya, kami sekarang ditemani oleh salah satu generasi muda yang belajar dan memaksimalkan keahliannya di bidang desain. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang yang membutuhkan desain-desain seperti itu. Ahli-ahli yang membutuhkan keahlian di desain-desain macam-macam lah. Saya perkenalkan di sini ada Mas Erdin. Selamat sore Mas Erdin. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Oke, kita sudah broadcast ya. Artinya sudah ada jarak ini lebih dari 1 meter. Mas Erdin, Anda ini usia berapa? Saya kelahiran 99. 19. Berarti umur berapa? Umur 22. Ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Usianya sendiri belum saking fokusnya mengerjakan apa-apa yang menjadi kalian nih. Oke, Pak. Saya dengar dan saya banyak melihat apa yang Anda lakukan itu banyak sekali ya. Cerita soal desain, dan itu memang harus dimiliki oleh generasi muda. Tidak hanya di dunia desain sebetulnya ya. Nah, kali ini saya memang mengundang Anda untuk bisa menyampaikan berangkat dari keahlian atau hobi mungkin. Ya. Iya. Dulu saat belajarnya di mana terkait dengan desain itu? Sebelumnya saya juga seorang mahasiswa ya Pak ya. Saya seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Banyuwangi. Awal mula saya belajar sebuah desain itu belajar dari pandemi. Dari sebuah pandemi. Kenapa sebuah pandemi gitu? Kita kuliah udah online ya kan? Banyak waktu yang terbuang gitu. Buat apa gitu? Kalau kita buang waktu kita hanya untuk bermain, kayak ya sebenarnya sebuah hiburan itu tidak ada salahnya, tapi harus sesuai dengan waktu yang ada, atau kita harus memaksimalkan waktu yang ada, seperti itu. Jadi di waktu yang luang saya belajar di situ. Saya belajar sebuah desain. Saya belajar sebuah desain dari mana gitu. Dari mana? Jadi di saat tertariknya itu di saat pandemi ya. Iya. Apa kegiatan di rumah, terus kemudian ya tertarik dengan apa yang sudah menjadi hobi. Apa desain apa saja yang sudah dilakukan? Kan desain itu banyak ini. Yang bisa cerita mungkin sampean ini desain apa yang digarap lah? Desain pertama kali yang saya garap itu memegang sebuah kayak salon kayak gitu. Salon di situ dia pertama kali buka dan dia menghubungi saya untuk meminta saya memegang desainnya dari salon tersebut, seperti itu. Dari logo, dari pamflet, dari poster, pokoknya semuanya kebutuhan desain. Ya, di situ awal mulanya saya berkecimpung di dunia desain. Ya. Iya. Jadi buat logo, pamflet, terus semacam itulah kira-kira ya. Belajarnya dari mana dulu? Ataukah memang otodidak, belajar dari YouTube atau dari mana gitu? Atau kalau ngomong jurusan di bangku fakultas
Apa jurusannya? Saya fakultas Teknik Informatika gitu. Oh, ya agak nyambung lah. Iya. Oke. Terus selama ini ketika ada apa melakukan itu? Ya kalau banyak orang yang mengatakan kalau anak Teknik Informatika itu ya harus bisa semuanya gitu. Padahal itu tidak gitu. Tidak seperti itu. Nggak ada pelajaran seperti itu di kampus, itu tidak ada. Desain maupun editor, itu desain grafis, editor apapun, itu tidak ada di kampus Politeknik Negeri Banyuwangi khususnya. Jadi ya itu tadi, saya belajar dari waktu saya yang kosong. Nah, di situ saya tertariknya belajarnya dari sebuah YouTube gitu. Oke. Dari YouTube gitu. Saya belajarnya tanpa uang, mengeluarkan uang sepeser pun, hanya ya hitung-hitung kita membayar wifi gitu aja. Hitung-hitungnya sangat simpel belajarnya. Sepakat. Belajar itu bisa dari mana saja. Tapi yang lebih penting karena temanya sore ini adalah keahlian yang dimiliki oleh generasi muda ya, para milenial ya. Penting itu harus disampaikan juga kepada masyarakat luas, terutama para generasi muda. Harus memaksimalkan daripada keahlian atau hobi, biasa berawal dari hobi, kemudian memaksimalkan apa-apa yang menjadi hobi itu. Kalau mampu merawat, insya Allah semuanya akan wujud dan tekan. Dan itu menjadi pekerjaan dan manfaat bagi banyak orang. Hari ini mungkin Mas Erdin belum banyak orang yang mengenal, tetapi sebagian karya desainnya untuk di lingkungan Banyuwangi lah sudah banyak yang menggunakan jasanya Mas Erdin. Saya sebetulnya mau tanya sudah berapa banyak tabungannya mendapat job-job desain. Tapi ini yang lebih penting karena Anda kan masih muda. Masih ada banyak hal yang mesti harus dimaksimalkan, diupayakan dan terus harus belajar. Kuliah juga harus lanjut seperti itu. Kembali ke materi. Soal desain. Anda barangkali punya gambaran sosok desainer ya di Indonesia maupun internasional lah. Apakah tertariknya itu berawal dari sana atau bagaimana? Sebenarnya tertariknya itu selain pandemi lah. Iya, selain pandemi. Selain kondisi pandemi ya. Iya. Saya nggak tahu itu desainnya siapa gitu. Soalnya saya referensinya itu banyak dari Google seperti itu. Banyak dari Google. Saya lihat di Google itu kok desainnya bagus-bagus gitu. Gimana cara buatnya itu? Nah, di situ muncul pertanyaan gimana cara buatnya. Nah, di situ saya mulai membuat gitu. Ya meskipun hasil saya tidak sebagus yang ada di Google mungkin awal-awal kita belajar, namanya orang belajar ya. Ya, jadi berawalnya dari situ gitu. Untuk orangnya siapa saya kurang tahu untuk di situ karena belajarnya otodidak tanpa siapapun gitu. Sama siapapun. Anda butuh orang-orang yang sudah mahir ya, yang sudah ahli dan punya nama. Itu butuh di-connect gitu. Tapi ya itu tadi, sebagai generasi muda Anda harus mampu untuk menjadikan ruang-ruang tahapan mudanya itu lompatan-lompatan yang searah dengan apa yang menjadi hobi hari ini saat ini gitu. Selain desain logo dan lain-lain itu, apalagi yang rencana mau digarap ini? Kalau rencana mau digarap itu sebenarnya saya juga seorang programmer ya, programmer sebuah website kayak gitu, front end khususnya. Lain lagi nih ya, selain menjadi desainer buat logo, buat pamflet, ini ada keahlian lagi apa itu? Ada keahlian lagi yaitu front end, programmer dari sebuah website gitu ya Pak. Itu masih tahap apa itu? Project kecil-kecilan gitu ya buat sebuah web untuk sebuah aplikasi tertentu, perusahaan tertentu yang mau menggunakan jasa saya gitu. Misalnya apa itu? Misalnya seperti aplikasi cari kerja Banyuwangi itu menggunakan jasa saya Pak gitu. Untuk webnya sendiri gitu. Namun juga tidak digarap untuk saya semuanya sendiri gitu. Tapi juga menggunakan jasa partner gitu. Ada tim ya? Ada timnya sendiri juga. Sudah jalan berapa lama itu? Itu sudah berjalan selama 6 bulan.
6 bulan sudah. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sudah jalan ya, artinya Ya, sudah udah jalan. selain desain itu tadi Selain desain. buat ruang waktu menjadi apa tadi? Berguna untuk Program apa? programmer ya. Programmer tadi itu ya, luar biasa ini Mas Erdin. Mas Erdin, ngomong-ngomong ini saya pertanyaannya melompat-lompat gak apa-apa. Oh, Ya? nggak apa-apa. Tapi nanti balik lagi ke tema. Siap. Karena apa namanya Reso ini kan ya Rehat Sore. Nggih. Sudah punya pacar belum? Waduh itu Pak yang susah itu. Tapi saya bisa tangkap. Kalau misalkan ada anak muda yang terus kemudian ditanya oleh orang lain, sudah punya pacar belum? Langsung don. Biasanya seperti itu memang tidak terlalu berpikir soal pacar. Iya. Nah rata-rata kalau lagaknya itu atau ketika ditanya seperti anak muda itu terus kemudian seperti malu-malu seperti itu, memang benar-benar apa belum punya pacar. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi nanti Iya, Pak. ketika ini dilihat banyak orang, Mas Erdin ini punya keahlian. Ya meski belum dikatakan mahir, tetapi dia dalam tiap harinya ya, mengupayakan hal baik, menggali potensi-potensi yang ada. Sebagai seorang pemuda, ya wajib itu hukumnya untuk menggali potensi yang ada. Apa saja, termasuk Mas Erdin ini, dia sebagai seorang desainer, meski tingkat desainernya itu di lokal dan hanya bisa menggarap dengan apa namanya hal-hal yang kecil, tapi manfaat bagi banyak orang. Banyak ya jasanya Mas Erdin ini digunakan lain orang. Seperti di kaos itu ya. Ya. Misalkan nanti kami bikin apa namanya logo Reso misalkan Ya, gitu bisa ya? Ya bisa itu. Bisa ya. Bisa. Nah, teknisnya bagaimana? Saya langsung menghubungi Anda gitu atau bagaimana? Ya, bisa langsung menghubungi saya, Pak ya. Nenek menghubungi saya nanti desainnya maunya seperti apa, atau mau yang simple atau yang kayak italik atau gimana gitu. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Desain itu kan biasanya ada yang memang permintaan dari konsumen Ya. atau mungkin Anda menawarkan dengan beberapa item pilihan gitu, gambar gitu. Biasanya orang itu udah punya gambaran tertentu, tapi terkadang kita memberikan ini loh Pak yang terbaru gitu. Ini yang terupdate, iya. Ini yang terupdate desainnya Pak. Apakah Bapak berkenan seperti itu? Namun jika beliau tidak berkenan, kita tetap memberikan apa yang beliau minta seperti itu. Gitu ya. Jadi sudah ada pilihan dan Iya. Anda sudah menawarkan ini jenis apa desain yang baru, yang tren, Iya, gitu, yang seperti terupdate itu, gitu terupdate, ya. ya. Rata-rata mereka yang menggunakan jasa Anda itu dari perusahaan atau perorangan? Lebih banyak itu perusahaan. Meskipun perusahaan itu kayak seperti home industry maupun lokal gitu. Kebanyakan itu perusahaan gitu. Kalau untuk perorangan itu jarang sekali. Lebih banyak perusahaan. Perusahaan kecil maupun itu perusahaan besar seperti itu. Kalau soal tarif itu ngitungnya gimana? Boleh nggak tanya begini? Ya tapi paling tidak kan Anda sudah Anda sudah mampu menjual keahlian Anda dan banyak orang membutuhkan Anda kan begitu. Iya. Misalnya apa keripik bleng kerupuk bleng atau keripik sawi Iya. maknyus atau wena itu kan juga bisa ya. Iya, bisa itu. Sangat bisa. Mudah atau gimana kalau misalkan buat yang seperti itu? Ya, tidak. Desain itu tergantung selera ya, Pak. Kalau desain itu kalau dianggap mudah ya nggak mudah, kalau dianggap sulit juga nggak sulit gitu. Selera itu. Selera. Tergantung seleranya dari konsumennya sendiri gitu, customernya sendiri seperti itu. Selain mengerjakan, ada nggak yang pesan dari luar Banyuwangi sementara ini? Kalau dari luar Banyuwangi itu desain foto kayak gitu, Pak. Editor foto, editing foto. Seperti itu. Nah, kalau foto ini yang bagaimana ini? Bisa digambarkan? Kalau foto itu simpel saja sih Pak sebenarnya. Foto itu kan jadi fotonya itu dibuat seperti kayak lukisan gitu. Kayak ditulis menggunakan pensil. Padahal itu sebenarnya bukan pensil seperti itu. Itu karya sebuah desain grafis itu. Oh, jadi kita foto biasa pakai HP misalkan pakai HP. Foto pakai HP tapi kemudian orangnya minta ini
didesain atau digambar Iya. eh, mirip lukisan seperti itu lukisan, ya, ya, bisa ya seperti itu, seperti bisa. itu ya. Nah itu garapnya pakai apa? Komputer atau apa gitu? Kan sekarang ada yang terbaru itu yang Oh anak-anak ya, yang muda itu kan, tablet seperti itu. itu kan Kalau tergantung ininya ya. iya, tergantung itunya sendiri gitu. Tapi kalau untuk editing foto itu sebenarnya bisa dijangkau oleh seluruh kayak masyarakat yang mempunyai laptop sendiri seperti itu. Hanya menggunakan sebuah Photoshop gitu. Namun dengan kreativitasnya sendiri melahirkan sebuah karyanya sendiri seperti itu. Jadi lebih ke kreativitas. Kalau untuk fasilitas yang penting punya laptop, yang penting nginstal Photoshop udah seperti Cukup itu. ya. Tinggal kalau misalkan Memaksimalkan itu. tinggal kreativitas kita aja Kreativitasnya ya, saja. anak-anak muda itu ya, inovasi yang harus Inovasi. dilakukan. Betul. Dan harus membaca perkembangan kan gitu ya. Iya. Kemudian soal desain itu, selain memang tadi apa saja tadi, buat logo, Buat logo, kemudian kayak apalagi pamflet seperti pamflet. itu. Nah kalau poster. pamflet yang mana? Kalau barusan kan lukisan itu tadi, Oh iya. foto seseorang kemudian menyerupai lukisan seperti itu lukisan, ya. iya. Yang dipajang-pajang itu di mana, di pinggir-pinggir jalan itu hasil desain juga ya. Ya itu hasil desain itu. Itu hasil karya anak desainer seperti itu. Pokoknya yang berbau dengan kayak pamflet seperti itu, kayak poster yang di pinggir jalan yang itu. Bapak maksudkan itu karya anak desain itu. Bisa membedakan enggak Anda kalau misalkan ini jenis lukisan memang tulisan lukisan tangan sama desain komputer itu bisa membedakan enggak? Bedanya apa kira-kira? Kalau lukisan tangan itu udah kayak gimana ya? Sebenarnya hampir tidak ada bedanya karena kenapa? Kreativitas seorang anak desainer itu udah melampaui kayak gimana? Udah berkembang gitu. Dia sangat bisa menyerupai sesuatu hal yang udah seperti kayak asli gitu, natural gitu seperti itu. Cuman bedanya di outputnya Iya, ya, di outputnya wujudnya ya. diwujudkan. Kalau lukisan kan kelihatan. Iya. Oh ini lukisan, Ini dilihat lukisan. itu kan kelihatan ini Kelihatan, lukisan. Kalau misalkan hasil desain itu mungkin hanya dilihat dari Dari ini, misalkan di kita tampilan seperti ya, ini, ya, nggak kelihatan di kan ini. handphone maupun foto, hanya sebatas foto saja seperti itu. Kendala-kendala apa ketika Anda melakukan kegiatan desain itu? Kalau kendala sendiri sebenarnya hampir dikatakan tidak ada gitu. Kalau kendala, mungkin kalau awal-awal sangat banyak gitu. Awal-awal sangat banyak. Kenapa? Karena desain sendiri itu bagaimana cara kita menyatukan seluruh pikiran orang yang melihat karya kita itu mengatakan bagus seperti itu. Dan kita menyatukan pikiran seperti itu tidaklah mudah seperti itu. Karena kita memikirkan banyak aspek seperti itu. Itu untuk desainer. Belum lagi dari customer yang meminta revisi seperti itu. Oh ini kurang seperti ini kurang seperti ini. Oh sering ya begitu ya? Iya, sering itu. Dan bagaimana cara kita itu customer ini kurang ke atas, ini kurang ke bawah semuanya seperti itu. Tapi kita bagaimana cara kita itu membuat terlihat tetap bagus seperti itu. Tetap bagus dan dilihat orang menarik. Namun sulitnya lagi, sebagus-bagusnya desain pasti ada orang yang tidak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada orang yang suka. Seperti itu. Ada nggak yang ya rewel lah kira-kira gitu ya, yang rewel dari konsumen? Iya. Pengguna jasa Anda. Banyak Misalkan sampai ini mestinya selesai dilakukan satu hari karena orangnya rewel sampai berapa hari, nggak cocok gitu Nggak lah. cocok, ya. Sering nggak? Atau Itu ada nggak? Ada itu, banyak seperti itu. Banyak itu yang minta ya revisi seperti itu. Karena jasa saya sendiri tidak membatasi untuk revisi seperti itu. Karena kenapa? Jasa saya itu mengutamakan kenyamanan dari sebuah customer gitu. Dari customer. Bagaimana customer ini senang seperti itu. Ya. Kita Jadi titik fokusnya itu ya. Iya. Kadang-kadang memang betul bahwa ngomong kepuasan itu ya kita harus bisa menyesuaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan customer. Jadi meski menurut
Mas Erdin ini bagus, tapi menurut lain orang kadang-kadang Iya. kan tidak bagus. Nah itu Beda. harus mampu untuk menyampaikan itu, menyesuaikan itu. Iya, iya, iya. Kalau waktunya sendiri gimana, Mas Erdin? Anda melakukan kan, Anda kan juga kuliah. Iya. Nah ini bagaimana membagi waktunya? Kalau membagi waktunya ya harus kerja keras gitu. Mhm. Waktunya tidur kita tidak tidur gitu. Kita masih melakukan pekerjaan aktivitas yang kita tekuni seperti itu. Artinya waktu tidur itu pas malam Pas gitu malam, sampai lepas iya. tengah malam gitu Lepas kah? Iya betul seperti itu. Jadi ya bukan berarti tidak tidur tapi kan Iya, tetap tidur. tapi tetap tidur. Bahaya nanti kalau nggak Iya. bisa tidur. Beruntung Mas Erdin ini memang belum punya pacar. Jadi kalau punya pacar malah nggak tidur-tidur Iya. dan tidak mengerjakan keahliannya itu bahaya. Susah nanti. Mas Erdin, Ya. sebetulnya ada banyak pertanyaan yang mesti harus saya tanyakan ke Anda karena kreativitas, keahlian, potensi yang Anda miliki ini salah satu bagian potensi yang dimiliki banyak orang juga, terutama anak-anak muda. Gitu. Betul, Apa yang harus disampaikan terhadap teman-teman seusia Anda terhadap potensi yang dimiliki teman-teman Anda di luar sana? Kalau dari saya sendiri terus maksimalkan apa yang kalian tekuni seperti itu. Terus lakukan, jangan pernah kalian berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena ketika kalian berhenti di tengah jalan, kalian tidak tahu di depan itu sudah ada seseorang yang menunggu kalian untuk membuat kalian itu sukses seperti itu. Jangan pernah sampai berhenti seperti itu. Jadi terus berusaha, terus maksimalkan apa yang kalian tekuni, apa yang kalian sukai, dan nanti semua itu akan terbayar di waktu yang akan datang seperti itu. Mantap, luar biasa. Mas Erdin, desainer ya lokal lah ya, boleh ya, lokal, saya ya. boleh ngomong lokal ya. Jadi mudah-mudahan nanti karena Anda punya kekuatan, keyakinan, saya mengamini mudah-mudahan apa yang menjadi keyakinan Anda ini bisa tembus nasional bahkan internasional dan dibutuhkan banyak orang. Yang lebih penting, pemirsa Banyai Satu TV, bahwa siapapun terutama generasi muda, gunakan waktu sebaik-baiknya, maksimalkan hobi, potensi yang ada, dan harus penuh inovatif, harus penuh kreasi dan manfaat banyak orang tentunya. Hal ini mungkin salah satunya adalah Mas Erdin. Dia sudah mampu untuk memaksimalkan waktu-waktu tertentu dan itu wujud menjadi manfaat banyak orang. Ini harapan terhadap siapapun yang saat ini mungkin lagi melihat tayangan Banyai Satu TV di program Reso kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Mas Erdin. Besok dilanjut kembali ya. Oke, karena waktunya mepet dan ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pemirsa Banyai Satu TV. Amin. Dan satu untuk acara program Reso sore ini kepada pemirsa Banyai Satu TV, sampai ketemu lagi. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.